Pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan? Itu kegunting kupingnya. Oh, kegunting kupingnya. Pakai gunting sasak, bukan gunting itu. Buset. Hai, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar kamu sehat dan senang banget Feril ketemu kamu lagi di channel Feril Bima Sakti dan juga konten Ngobras. Ngobrol apa saja kali ini spesial karena kalau biasanya narasumbernya cuma 1 atau 2 orang, kali ini banyak orang karena ini tergabung dalam satu komunitas Sikagos Community Capster Gombong. Jadi teman-teman di sini adalah yang biasa membuat cowok-cowok ganteng, yang biasanya pengen potongan rambut seperti apa. Nah, ini tugas dari teman-teman barberman dari Gombong dan sekitarnya, ada Sikagos Community Capster Gombong. Oke, ada Vidin. Apa kabar Vidin? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Terus juga ada Egi. Gi sehat, Gi? Alhamdulillah Kita sehat. ketemu lagi ya. Ya, Terus ketemu juga ada Pak Budi. Halo. Alhamdulillah. Suaranya halo. Oke. Salam buat Ibu Budi ya. Terus juga ada Andri. Saya Andri. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini rambutnya bagus loh. Warnanya ya. Mas. Sok imut Anda. Terus juga ada Mas Musli. Sehat Mas Musli? Alhamdulillah Mas Aril sehat. Sehat ya, oke. Nah, ini teman-teman perwakilan sebenarnya di luar juga ada banyak yang datang juga malam hari ini, dan ini thank you buat Vidin karena sudah meminjamkan tempat Junior Barbershop di Patemon Gombong untuk jadi tempat kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, sekarang aku ke Vidin dulu. Din, sebenarnya kalau Sikagos sendiri ini sudah ada dari kapan? Umurnya sudah berapa lama nih? Kalau kita di Sikagos terbentuk itu sudah sekitar 1 tahun. 1 tahunan ya? 1 tahunan. 1 tahunan. Kalau Vidin sendiri apakah memang dari awal terbentuk kamu sudah gabung? Saya dan Mas Egi, ada siapa namanya? Andre. Yang Buya. Ada Andre juga. Waktu itu kita terpikir bagaimana sih kalau banyak ini tukang cukur. Kalau kita gabungin ke seduluran, ke komunitas, bagaimana ini kan banyak. Okay. Nah, di situ kita bisa membentuk Sikagos dengan visi misi tentunya. Dan ternyata juga teman-teman menyambut baik ya. Alhamdulillah. Menyambut baik, oke. Ke Egi deh, Egi. Kalau Sikagos sendiri kan ada nama Gombong. Apakah cuman hanya teman-teman barberman atau yang punya pangkas rambut di Gombong saja, atau mungkin di sekitarnya juga ikut gabung juga? Iya, ada di sekitarnya juga. Ada meliputi Kecamatan Rowokele, Buayan, dan Kuarasan, Sempor. Sempor juga ya? Sempor juga ikut. Oke. Kalau Egi sendiri kan di Purbuangi ya? Purbuangi itu kecamatannya Buayan. Buayan. Ya? Oke. Jadi walaupun kecamatannya Buayan juga ikut gabung di Sikagos juga. Kalau ke Pak Budi sendiri ini kan ketuanya nih Pak Budi nih. Iya. Oke. Ini sudah ada berapa anggota sih di Sikagos ini? Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ini kurang lebih ada 40 lebih lah. 40 lebih. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih banyak lagi Amin. yang ingin bergabung Amin. pada Sikagos. Jadi semakin banyak saudara, bukan semakin banyak saingan nih. Iya. Enggak. Bukan ya. Harus sehat, karena rezeki itu masing-masing ya Pak Budi. Masing-masing. Oke, kalau Pak Budi sendiri di mana? Saya di Pertigaan Kemukus. Pertigaan Kemukus, kecamatannya Gombong ya, kalau Kemukus ya. Oke. Sudah berapa lama? Dari 2009. 2009 sampai sekarang berarti kurang lebih 11 tahunan 11 ya. tahun. 11 tahunan. Oke. Kalau Andri dengan rambut yang begitu luar biasa cetar, Iya, siap. kenapa kamu bisa terjun di dunia cukur-mencukur nih? Karena mungkin untuk masa depannya, karena kan kalau saya jujur emang nggak pernah makan bangku sekolah ya. Oke, rayap Anda. Temennya rayap. Jadi terpikir kepengen jadi tukang cukur. Oke, dan ternyata juga menghasilkan. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah, ya. bisa mencukupi keluarga. Kebutuhan keluarga Iya, dan betul. juga kebutuhan pokok, Iya, kebutuhan pokok. mewah juga ya. Itu kalungnya juga luar biasa loh, rantai kapal nih. Ini beli dari Hongkong. Oke, kalau Andri di mana nih Andri? Kalau saya di Purwogondo, Om. Purwogondo. Iya, Dan juga sekarang Jatinegara juga. Ada di Jatinegara itu. Oh, luar Utara biasa. Pinuna. Oke. Iya. Pokoknya di dekat ini ya, pabrik rokok ya. Iya, betul. Oke, sekarang ke Mas Musli. Oh iya. Ini Mas Musli sepertinya juga salah satu yang cukup senior ya. Iya. Ini sudah berapa lama Mas Musli? Kalau mulai menggeluti dari proses tukang cukur ya dari 2003 lah. 2003. Iya. Oh, berarti 2003 sampai sekarang tuh berarti udah 17 tahun. Iya. Wow. Masih bujangan lah. Oh, dari bujangan sampai sekarang udah gak bujang ya.
17 tahun. Awalnya memang di mana, di Kuarasan? Di Kuarasan. Di Kuarasan. Dari dulu memang di Kuarasan. Ya awalnya di depan pasar, nyewa kos cuma setengah tahun. Oke. Panjang-panjang terus pindah tempat. Pindah akhirnya tempat. Biasanya dijual tapi nggak mampu beli. Jadi pindah tempat, nyewa Tapi tempat masih sana. tetap di Kuarasan. Iya, Maksud terus pindah lagi di sebelah selatan. sebelah selatan Kantor pos. pasar ya. Oh, di dekat kantor pos Kuarasan. Oke. Sampai sekarang. Siap sampai sekarang, semoga selamanya. Amin. Amin. Oke, sekarang ke Vidin. Din, ini kan pasti setiap pekerjaan itu punya pengalaman-pengalaman yang unik. Mungkin awal-awal jadi seorang barberman itu pernah dikomplain sama klien juga. Pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan? Pengalaman sebenarnya pahit ya. Oh, gitu. Ngomong pahitnya kenapa melihat ke muka saya? Ngopi dulu. Oke, katanya. silakan. Jadi pengalamannya apa nih? Ini pengalaman 3 pengalaman. Yang satu itu saya lupa pakai kip. Oke, jadi kliennya itu nggak dikasih pakai ini ya sampai pengamannya. Jadi selesai. selesai langsung semuanya udah penuh dengan rambut ya. Oke. Jadi monyet ya bener. Nah, itu lumayan itu. Itu kurang ajar sih itu. Sumpah. Yang kedua itu kegunting kupingnya. Oh, kegunting kupingnya. Pakai gunting sasak bukan gunting itu. Buset. Itu sampai Berdarah-darah. bolong juga. Asalnya bolong juga. Keluar kecap ya. Tapi kecapnya bukan cap itu ya. Ini dari kedelai Kecap asli sedap. ya. Sedap itu. Oke. Itu. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu, wah itu luar biasa itu. Itu semacam apa ya namanya ya? Ketombe tapi menahun. Anjir, nggak usah. Nanti buatnya lagi makan, gitu ya. Jadi itu 3 pengalaman dari Vidin yang nggak mengenakan. Iya. Kalau Egi sendiri, Gi, kamu pernah punya pengalaman dikomplain sama klien nggak sih? Harusnya aku minta potongannya kayak gini, kok Mas motongnya begini sih? Alhamdulillah sih belum. Oh, belum pernah? Iya, belum pernah. Jadi sebenarnya pernah, cuma dia mungkin ngempet ya. Iya, mungkin. Dia nggak ngomong ya. Soalnya kan kalau kita mau motong itu biasa kan apa? Kita harus ini dulu konsultasi apa? Nanya-nanya dulu. Ke komunikasi yang ini. Yang intens dulu ya, Intens dulu, biar iya. biar tahu seperti apa sih keinginan dari klien gitu. Iya. Ya. Kalau Egi sendiri sudah berapa lama, Gi? Saya sudah 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahunan. Oke. Jadi memang teman-teman di sini juga udah cukup lama juga ya, udah bertahun-tahun juga, apalagi Pak Budi nih. Pak Budi udah berapa lama nih Pak Budi tadi? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahunan ya, iya. 11 tahunan. Oke. Awal-awal Pak Budi sendiri ini belajar di mana Pak Budi bisa jadi seorang barberman? Saya ortodoks sih. Otodidak. Kristen ortodok. Otodidak. Ya ini karena sudah malam Pak Budi agak-agak ngantuk. Faktor ya. lelah. Agak lelah ya. Mungkin Otodidak, seharian ya. tadi udah syukur ya. Betul. Jadi otodidak, belajarnya Iya, betul. sendiri. Iya, betul. Oke. Tapi kalau mungkin Pak Budi sendiri, menurut Pak Budi yang sekarang mungkin lagi banyak digemari sama anak-anak itu potongan seperti apa sih? Ya, yang seperti itulah banyak tipis habis gitu. Oh, samping tipis ya kan? Cuman sekarang model-modelnya sih rapi-rapi lah. Iya. Oke, nah kalau Andri sendiri, Iya loh. kamu pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan saat motong rambut? Iya, alhamdulillah pernah, Pak. Oh, pernah. Oh, Ya nggak usah iya. pakai nangis dong. Alhamdulillah pernah. Waktu saya pernah motong di itu Pasar Sumbyu pernah sampai kulitnya terkelupas. Sampai kulitnya terkelupas. Iya. Itu Dari kamu pertama- baru awal-awal nyukur Iya. atau gimana? Baru pertama belajar nyukur rambut itu. Masih pemula, Pak. Tapi gimana kliennya? Ya alhamdulillah orangnya sih nggak marah, Pak. Oh, nggak marah. Iya. Cuma nangis. Soalnya kulitnya terkelupas kan. Iya. Karena masih geledek, Pak. Oh, masih ngejek ya? Iya. Tapi dia nggak komplain, nggak marah? Ya cuman diem tapi kayak hampir marah. Oh, hampir marah ya. Iya. Mungkin dia sabarnya besar ya. Iya. Jadi dia Ya karena bapak-bapak sih. oh bapak-bapak Iya, dan iya. melihat mukamu agak Iya, melas gitu. agak melas. Terus saya juga ikut nangis. Tapi tetap dibayar. Tapi tetap dibayar ya. Ya Oke. alhamdulillah sih dibayar Oke. walaupun orangnya agak jutek. Agak jutek ya. Iya betul. Ke Mas Musli. Mas Musli, ini kan teman-teman komunitas nih. Apakah memang ada tarifnya juga disamakan atau gimana peraturan-peraturan gitu? Ya
disamakan sih. Disamakan. Kadang ada yang itu juga bisa. Nah, Oke. ya yang di keinginan semua teman-teman ya harus sama rata. Harus sama rata biar nanti juga kompak, gitu. Kompak, terus Kekompakannya juga sama, memang ya. kesejahteraannya juga sama ya. Iya. Jadi tidak ada yang beda tarifnya ya. Demi kepentingan bersama lah, bukan pribadi lah. Kalau sekarang berapa sih tarifnya, Mas? Kalau daerah Gombong dan sekitarnya? Ya ada 2 sih, 15 sama 13 ya. Oke. Itu minimal. Jadi ada beda lagi ya, Din? Kalau yang barber itu berapa? Ya, Kalau kita tarif kompaknya ada di minimal itu ada 10.000. Oh, di 10.000. Minimal. Jadi memang ada yang masih 10.000. Sementara ada. Oke. Karena itu tarif minimal. Kalau kita kompak untuk wilayah Gombong itu semuanya sekarang itu ada yang 13, ada yang ambil 15, ada yang 15 10. Karena itu di masing-masing tempat fasilitas dan pelayanannya juga berbeda. Beda-beda betul. Iya. Dan juga mungkin pasarnya juga berbeda ya. Kalau mungkin agak masuk ke desa juga mungkin kalau disamakan dengan yang di kota agak berat juga untuk masyarakat yang biasa cukur di situ ya. Oke, ke Egi. Gi, teman-teman di sini kan memang walaupun sudah bertahun-tahun pasti kan juga kadang-kadang pengen self renewal atau memperbarui skill. Apakah memang teman-teman di sini juga sering ikut kayak misalnya seminar, pelatihan atau gimana? Kalau Egi sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih, saya biasanya ikut kayak gitu, workshop seminar kayak gitu. Ya. Oke, biasanya kamu yang paling jauh itu acara di mana workshopnya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Di Jakarta. Biasanya kalau seminar-seminar kayak gitu bayarnya berapa sih? Biasanya 250. Oh, 250.000 ya. Oke, cuman kan agak-agak jauh juga ke Jakarta ya. Iya, ongkosnya bolak-balik. Ongkos juga, oke. Nah, biasanya teman-teman di sini apakah untuk memperbarui selain ikut seminar juga, apakah juga punya referensi juga? Biasanya kita ada acara rutin, kumpul sekalian belajar tutorial yang terbaru atau yang gimana yang masih susah gitu. Oke, jadi teman-teman sering ngumpul dan juga ada sesi sharing untuk memperkenalkan mungkin yang punya potongan baru di-share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga tahu gitu ya. Gitu. Oke. Jadi ini mungkin salah satu kegunaan atau juga manfaat dari teman-teman bergabung di komunitas tuh selain memang menambah persaudaraan, itu juga salah satunya adalah menambah skill juga ya, saling berbagi skill juga. Ke Pak Budi, kalau teman-teman biasanya apakah ada memang kayak jadwal ngumpul rutinnya untuk Chicago sendiri? Iya, memang itu sudah menjadi agenda juga visi misi dari Chicago sih ya. Yang pertama tarif kompak, yang kedua kegiatan sosial, terus workshop. Oke. Untuk workshop sendiri kita jadwalkan kemarin yang sudah berjalan setiap minggu terakhir. Oke, jadi minggu terakhir ada workshopnya juga. Terus juga tadi ada aksi sosial juga. Aku juga pernah ikut juga sama teman-teman. Potong rambut dan itu nanti untuk hasilnya disumbangkan ke orang, didonasikan ke orang-orang yang membutuhkan juga ya. Iya. Oke, tapi dalam waktu dekat ini masih belum ada planning untuk ke sosial lagi? Ya, nunggu keadaan. Nunggu keadaan coronanya, koronce hempas dari Indonesia ya. Yang repot dia sekarang. Oke. Tapi ngomong-ngomong Dri, kalau corona sendiri berpengaruh ke bisnis cukur-mencukur di daerah Gombong dan sekitarnya, ke Anda sendiri gimana? Iya, pengaruh juga sih. Pengaruh ya? Iya. Terus terutama juga kalau anak sekolah pun sekarang kan lagi dirumahkan. Dirumahkan ya, kayak ini ya, kayak perusahaan dirumahkan ya, betul. Diliburkan lagi di rumah ya, belajar di rumah. Oke. Karena ya kalau standarnya potong rambut kayak anak sekolah kan bisa 1 bulan sekali. Tapi kalau sekarang kan hampir libur kan udah 3 bulan. Mau gondrong juga nggak masalah karena di rumah ya. Itu juga ternyata mengurangi pendapatan teman-teman juga ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, Pak. Saya dipanggil Pak ya. Harusnya Dek dong. Itu yang tadinya Andre gara-gara corona ya, yang tadinya Andre penghasilnya sehari itu sampai 600.000, sekarang 350. Oh, jadi separohnya ya. Oh, oke. Ini teman-teman di rumah jadi tahu sekarang yang pendapatannya itu sampai 650.000 sehari loh. Gimana nggak rambutnya kayak emas?
Ya itu Oke, hebatnya amin aja, tukang amin. cukur seperti itu, Pak. Iya. Oke. Kita apa ya? Dulu kita rada-rada apa ya kayak tukang cukur sih ya. Tukang cukur apa sih? Kayak tukang disepelekan cukur? gitu. Iya, tukang cukur sama. Nah, kalau di film ada tukang bubur naik haji. Oh ya, tukang cukur naik gaji. Belum. Sudah ada. Oh, belum ada ya, Belum, belum. belum. Semoga nanti naik haji ya. Amin. Kalau belum naik haji naik becak. Aduh, alhamdulillah ya Bang. Ya, doain ya Bang ya. Kita Oke. naik haji. Tapi ya. yang jelas semoga corona cepat berlalu jadi teman-teman juga bisa kembali normal lagi, pendapatannya juga bisa kembali seperti biasanya. Jadi nggak terkurang gara-gara corona ya. Oke, mungkin ke Egi deh, Egi. Pesan terakhir buat teman-teman di rumah yang nonton konten kita kali ini, kalau misalnya pengen jadi seorang barberman, apa sih yang menurut Egi harus dimiliki oleh seorang barberman sendiri? Yang penting yang harus dimiliki itu yang paling utama itu niat. Niat, oke. iya. Innamal a'malu binniat lah ya. Iya. Kalau cuma pengen-pengen aja susah itu. Oh iya, harus ada niat. Harus ada niat. Oke. Kalau udah niat pasti insya Allah bisa. Ada jalannya Ada ya. jalannya. Oke. Seperti kata Mas Musli tadi bahwa ya bakat memang mendukung, tapi kalau misalnya kita pengen belajar dan itu sungguh-sungguh, walaupun tanpa bakat juga tetap bisa ya. Iya. Iya betul. Oke, anyway karena aku nggak pengen durasi kita terlalu lama, nanti agak-agak bosen. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman Cigagos. Thank you waktunya dan juga thank you buat Vidin karena sudah memberikan tempat junior barbershop di Patemon untuk jadi tempat kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Thank you buat Vidin, Egi, Pak Budi, Andri dan juga Mas Musli. Thank you sudah Siap, meluangkan waktu malam sama-sama. hari kita ngobrol-ngobrol dan yang jelas juga semoga ini bisa menambah pengetahuan buat kamu yang mungkin selama ini sering ke ke barber segala macam, ternyata memang setiap pekerjaan patut kita apresiasi juga ya. Yang jelas thank you buat teman-teman semuanya, sukses terus dan yang jelas juga jangan lupa buat kamu yang belum subscribe langsung subscribe sekarang juga, komentar, like dan juga share ke teman-teman terdekat kamu. Thank you banget buat yang sudah nonton. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye. Bye.